Perkenalkan, saya Ceci Kirana Rampuamundewa dari kelas B Penelitian RP. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan metode pembuatan nanopartikel. Pendahuluan. Nanopartikel merupakan partikel koloid kecil yang dibuat dari polimer non-biodegradabel dan biodegradabel. Diameternya umurnya sekitar 200 nanometer. Secara umum, nanopartikel dapat dibedakan menjadi dua tipe, nanoperes dan merupakan sistem matriks. Berikut gambar skematik suatu nanoper A dan suatu nanokapsul yang bagian B. Diameternya 1 sampai 1,000. Nanopartikel dapat mencapai target jaringan beberapa obat, antibiotik, sitostatik, peptida, dan protein. Selain itu, nanopartikel dapat melindungi obat terhadap degradasi kimia dan enzimatik, serta dapat menurunkan efek samping beberapa obat. Nanopartikel dapat menunjukkan sifat adhesi yang kuat karena kemudian ukuran beberapa bahan. Tabel 1, typical size of various object. Objek karbon atom dengan size 0,1 nanometer, DNA double helix diameter dengan size-nya 3 nanometer, ribosom dengan size 10 nanometer, dan virus 100 nanometer. Persen molekul permukaan dalam partikel. Partikel size 1 nanometer, surface molekulnya 100%. Partikel size 10 nanometer, surface molekulnya 27,10%. 100 nanometer, surface molekulnya 2,97%. Dan 1000 nanometer, size-nya 0,30, dan 10.000 nanometer, size-nya 0,02%. Kecepatan pengendapan partikel dan gerakan Brownian particles. Particle size 1 nanometer, salting velocity 0,00043 nanometer per second. 10 nanometer sama dengan 0,043 nanometer per second, dan 100 nanometer sama dengan 4,30 nanometer per second, dan 1000 nanometer sama dengan 430 nanometer per second. 10.000 nanometer sama dengan 63,005 nanometer. Nanopartikel suspensi dan pengendapan. Karena ukuran nanopartikel yang kecil, maka cukup mudah untuk menjaga partikel-partikel tersebut tersuspensi dalam cairan. Mikropartikel akan lebih mudah mengendap karena gaya gravitasi di mana gaya gravitasi lebih kecil ditemukan pada suatu nanopartikel. Untuk nanopartikel, gaya gravitasinya tidak sekuat gerakan randomnya. Oleh karena itu, suspensi nanopartikel tidak mengendap, yang akan memberikan nanoemulsi. Nanoemulsi merupakan dispersi minyak dan air yang transparan, stabil, dan atau translucent secara termodinamika yang distabilkan oleh suatu lapisan antar permukaan molekul surfaktan dan kosurfaktan yang mempunyai ukuran droplet kosurfaktan yang mempunyai ukuran droplet kurang dari 100 nanometer. Teknik pembuatan nanopartikel. Inilah gambarnya. Milling of pearlized particle dan precipitation from solution. Energy need, Bohnwork index for reducing size of 1 mm sampai diameter vertical. Produk diameter 100 nanometer. Energi requirednya 0,68 dan 10 nanometer 2,85. 1 sama dengan 9,68 dan 0,5 sama dengan 13,83. Pier, inilah gambar pier atau ball milling teknologi, dan spray drying, kemudian production in hot melt matrix, dan direct compress. Kemudian karakterisasi nanomaterial.
Yang pertama karakterisasi SEM, yang kedua karakterisasi TEM, dan ketiga karakterisasi AFM, 4 karakterisasi sinar X, dan yang kelima karakterisasi DMA. Karakterisasi SEM atau Scanning Electron Microscope merupakan salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambar profil permukaan benda. Prinsip kerja SEM adalah menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Permukaan benda yang dikenal berkas elektron akan memantulkan kembali berkas tersebut atau menghasilkan elektron sekunder ke segala arah. Yang kedua, penentuan distribusi ukuran partikel. Ketika kita amati foto SEM untuk sampel partikel, tampak bahwa ukuran partikel bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang cukup besar. Hampir tidak mungkin membuat partikel dengan ukuran seragam atau monodispersi. Ketika para ahli mengatakan berhasil membuat partikel. Penentuan distribusi ukuran partikel. Secara umum, ukuran partikel yang kita buat hampir dipastikan polidispersi. Ketika berhadapan dengan partikel demikian, pertanyaan menarik selanjutnya adalah bagaimana distribusi ukuran, berapa ukuran rata-rata, betapa deviasi standarnya, berapa persen partikel yang ukurannya antara satu nilai diameter ke nilai diameter lainnya. Informasi-informasi ini sangat penting karena ketika ukuran berada dalam orde nanometer, sifat partikel sangat ditentukan. Karakterisasi TEM, Transmission Electron Microscope, merupakan alat yang paling teliti yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel karena resolusinya yang sangat tinggi. Partikel dengan ukuran beberapa nanometer dengan diamati dengan jelas menggunakan TEM. Bahkan dengan high resolution TEM, kita dapat mengamati posisi atom-atom dalam partikel. Karakterisasi AFM, Atomic Force Microscope, termasuk mikroskop canggih yang sederhana pengoperasiannya. Prinsip kerja AFM ini sangat sederhana dan dapat dipahami hanya dengan konsep fisika dasar. AFM tidak memerlukan sistem vakum, tegangan tinggi maupun fasilitas pendingin atau cryogenik seperti pada SEM dan TEM. Kemudian karakterisasi sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1A derajat atau 10⁻⁻10 m. Panjang gelombang ini kira-kira jarak antara atom dalam kristal. Oleh karena itu, sinar X dapat difraksikan oleh atom-atom dalam material berbentuk kristal dengan mengamati pola difraksi sinar X yang dihasilkan. Kemudian karakterisasi DMA atau Differential Mobility Analyzer merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel aerosol atau partikel udara. DMA dapat digunakan untuk mengukur distribusi partikel dari ukuran sekitar 2 mm hingga ratusan nanometer. Prinsip kerja DMA adalah memberi muatan pada partikel aerosol, kemudian memasukkan ke dalam ruang yang mengandung medan listrik, dan partikel kemudian merapat ke listrik akibat adanya muatan. Dan terakhir karakterisasi DMA. Kedua gaya tersebut pada akhirnya mencapai keseimbangan dan partikel selanjutnya bergerak dengan kecepatan konstan atau terminal dalam arah sejajar medan. Besar kecepatan terminal partikel bergantung pada mobilitas partikel tersebut. DMA membedakan partikel berdasarkan mobilitasnya. Jika semua partikel memiliki muatan yang sama, maka mobilitas menentukan ukuran partikel. Dengan demikian, bagaimana cara membuat nanopartikel? Dengan metode bottom up dan metode top down. Dengan metode bottom up, pembuatan nanopartikel dengan mengumpulkan atom dan molekul, dan metode top down, pembuatan nanopartikel dengan memecahkan benda padat yang lebih besar. Dari benda padat yang ukurannya besar menjadi serbuk yang ukurannya mikro, menjadi nanopartikel. Dan dengan metode bottom up, dari atom menjadi klaster atom dan menjadi nanopartikel. Metode bottom up dengan menggunakan reaksi kimia dan metode top down dengan menggunakan penggilingan. Sekian dan terima kasih.